Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa syuhudal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh Muslimin Iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita semua sama-sama telah menjalankan kewajiban kita selaku muslim, yaitu mengusahakan dengan upaya sekuat-kuatnya untuk bisa berjamaah subuh walaupun di rumah, tapi utamanya adalah di masjid dengan tambahan pahala. Semogalah Allah menerima semua ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Ini saya akan menyetel kalau minggu saat ini menjadi pendengar, tapi rupanya Pak Kiai kita nggak ada, jadi insya Allah saya akan menerangkan hal-hal penting dalam agama ini selama 7 menit ke depan. Kalau sudah lebih 7 menit maka bisa diprotes. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kata-kata yaumal akhir, hari akhir. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis banyak sekali. Di antaranya dalam Al-Quran adalah tercantum di dalam ayat yang menyatakan bahwa Nabi adalah contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik bagi mereka mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan hari akhir, yaumal akhir. Lalu di dalam hadis banyak, sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang terkenal dengan sebutan hadis trio, hadis 3 ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira aw liyasmut, maka bicaralah yang baik atau diam. Jadi hari akhir banyak disebut, tapi apa yang dimaksud dengan hari akhir ini? Tentunya yang ada dalam pikiran jamaah sekalian sekarang adalah hari kiamat. Apa sudah situ aja? Hari, yaum. Yaum di dalam Islam itu, dalam bahasa Arab itu bisa diartikan hari yang 24 jam itu, tapi bisa diartikan masa atau waktu, atau bisa diartikan saat. Makanya kiamat itu dalam hadis banyak disebut dengan as-sa'ah, taqumus sa'ah, ditegakkan kiamat. Jadi yang mau saya terangkan di sini adalah apa sih yang terjadi di yaumil akhir itu? Diawali dengan apa, diakhiri dengan apa? Karena ada akhirnya, ada kata-kata akhir. Akhir itu adanya akhirah, barang yang sudah paling ujung. Kita ntar ke akhirah. Nah, dalam faktanya kita banyak sekali merayakan ulang tahun nih, betul ya? Selamat ulang tahun Pak RT, selamat ulang tahun Pak Heri itu. Lalu terselip di situ keinginan untuk panjang umur. Mulai hari ini nggak usah Pak, nggak usah pengen panjang umur. Rasulullah bilang apa pengen panjang umur? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa husna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi baik kelakuannya. Nah, kita nggak usah minta panjang umur di dunia karena udah dibatasi. Kata Rasulullah, umatku itu paling top tuh 80, itu pun jarang. Biasanya kecekek sama malaikat umur 60 atau 70. Maksudnya diambil nyawanya.
hilang gitu. 60 lah, 65 lah. Jadi sekarang bapak-bapak yang udah 64 tahun 11 bulan, nggak usah pantang makan Pak, ya, soalnya sebulan lagi lewat. Jadi udah dibatasin kita. Kita nggak perlu lagi untuk minta panjang umur. Kenapa? Karena di yaumil akhir nanti kita disetel umur kita minimal 50.000 tahun menghadapi hari akhir itu. Minimal. Itu bukan saya yang ngomong, itu Rasulullah yang ngomong. Jadi Anda akan berumur panjang, la yamutu fiha wala yahya. Di akhirat tuh orang dibilang mati, enggak. Dibilang hidup juga enggak. Sebab kalau hidup nanti ketika mendapatkan azab Allah, baik di padang mahsyar maupun di neraka itu, dia disiksa, kemudian mati, hidup lagi Pak. Siksa lagi, hidup lagi. Dia hidup, tapi kok nggak boleh makan minum. Ada memang prasmanan di padang mahsyar, tapi berupa air mendidih dari nanah dan buah zakum. Silakan. Jadi betapa hebatnya suasana saat itu. Kita disetel minimal usia kita 50.000 tahun. Lalu setelah diputuskan sesuatu mengenai kita, maka umur kita akan bertambah selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di awal yaumil akhir itu? Satu, ketika wa nufikha fis-sur. Bapak nanti nemuin beberapa ayat yang bunyinya wa nufikha fis-sur. Dan ketika ditiup trompet, ditiup sangkakala, maka yang terjadi adalah kehancuran alam. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi itu mengeluarkan semua isinya. Bayangkan, Bapak taruh kucing, biawak, iguana, kelinci di ember gede, tutup sama ember lagi, goncang-goncangin, buka tutupnya. Yang terjadi apa? Loncatan semua Pak. Itulah yang terjadi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Lalu bertanya manusia, ada apa ini? Sempat nanya orang Jawa Pak. Yauma idzin tuhaddisu akhbarha, maka pada hari itu bumi mengeluarkan beritanya. Bapak hati-hati Pak ngomong di bumi ini, di atas bumi selama nyawa Bapak masih ada, belum dikubur di dalam bumi, maka bumi merekam semua ucapan dan semua perbuatan Bapak. Ini ayatnya. Bumi mengeluarkan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah yang menyuruh itu. Jadi pada saat itu gempa bumi sekian puluh skala Richter, tsunami, roboh semua alam ini. Manusia berlarian semuanya, nggak kenal tuh namanya pacar kekasih, nggak ada, itu anak nggak ada, semuanya diputus semua hubungan silaturahim pada hari kiamat. Sudah kan, matahari meledak, bintang bertabrakan semuanya. Jadi alam ini secara total mengalami kerusakan. Itu pada tiupan pertama. Ini hari akhir yang awal nih, namanya hari kiamat. Lalu dalam hadis Bukhari yang sahih itu, lalu ada masa sepi itu. Masa sepi 40 tahun Pak. Nggak ada yang hidup. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah, malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua. Trot. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan semua alam ini mati yang punya nyawa, kecuali 5. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat maut, dan satu lagi siapa ini? Kemudian Allah memanggil malaikat maut, menyuruh untuk mencabut nyawa malaikat yang 4 itu. Selesai cabut, malaikat maut lapor, sudah selesai ya Allah, sekarang tolong kau cabut dirimu sendiri. Maka malaikat maut mencabut nyawanya sendiri sambil berteriak, lalu tinggal hanya Allah yang kekal. Disitulah ada sifat Allah Malikul Mulk, raja dari segala raja.
Maka Allah dalam hadis Bukhari itu kemudian berfirman, mana raja-raja yang sombong di dunia ini? Akulah raja, akulah raja. Lalu disuruh tiup lagi trompet yang ketiga kalinya. Maka itulah yaumul ba'ats, ya hari kebangkitan. Kita semua udah mati, Pak. Mati dalam arti musnah. Ruh mati, jasad mati. Kalau mati sekarang kan mati yang kita anggap orang meninggal dunia itu kita nggak mati. Ilal intikal, ruh kita hidup tetap pindah alam, jasad kita dikubur. Kalau dia di tiupan kedua ini mati total, musnah, Pak. Lalu dengan kekuasaannya Allah menyuruh malaikat Israfil dibangkitkan kembali, kemudian meniupkan sangkakala yang ketiga. Entah itu suaranya seperti apa, maka bangkitlah semua makhluk yang bernyawa. Bangkit semuanya, bangkit. Di sini ada sebutan untuk yaumul ba'ats ini, hari kebangkitan. Yaumatublas sarair, hari ditampakkan segala kesalahan. Rahasia kejelekan kita selama ini di dunia ini kelihatan di situ. Kenapa saya ngomong begini? Karena Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa, Pak. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana enggak berguna lagi harta dan anak-anakmu. Kita kan sekarang di dunia ini banggain anak sama harta. Harta kita kalau banyak kita bilang kan, ya Pak ya dia, mau sama ini punya saya nih kebun nih ya. Ini punya saya ini gedung ini gitu. Anak juga begitu, anak lagi TK kita bilang, aduh anak gua nanti udah gede, udah sukses, kita ceritain pada orang. Di hari itu nggak berguna, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Udah dibangkitkan semua, masuk ke fase yaumul hasyr, hari dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Di padang mahsyar. Mahsyar itu dari kata-kata al-hasyr, tempat berkumpul. Triliunan manusia yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul di situ dengan ciri-ciri yang dibawa masing-masing dari dunia dengan sifatnya. Al-Quran mengatakan, barang siapa yang pelit, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, maka pada saat hari dikumpulan itu hartanya dililitkan di lehernya. Dia datang dengan segala hartanya itu. Barang siapa yang dulu pernah menyiksa binatang di dunia ini, maka di hari itu, di hari pengumpulan itu, dia datang diiringi dengan binatang yang pernah disakitinya. Dia diinjak-injak oleh binatang itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang gibah di dunia ini suka ngomongin orang, suka segala macam gitu, maka dia akan berjalan dengan mukanya. Jalan dengan muka, Pak. Orang jalan pun pakai kaki, dipakai muka. Dan seterusnya. Bapak lacak dalam hadis-hadis. Itu namanya yaumul mahsyar, yaumul hasyr. Di yaumul hasyr ada upacara, Pak. Ada upacara menyambut kehadiran Allah. Karena Allah akan datang di mahsyar itu diiringi 8 malaikat pemikul ars, hamalatil ars. Bapak bisa lihat di surah Juz Amma terakhir. Nah, ketika Allah akan datang, itulah disebut dengan hari yaumul jasiyah, hari berlutut. Nggak ada yang kuat berdiri, Pak. Emang Pak Heri kuat kalau disuruh berdiri 6 hari 6 malam? Nggak kuat. Ini 50.000 tahun. Nggak kuat. Berlutut semua. Yaumul Jasi. Nah, hari ini diabadikan di Quran dengan nama surat Al-Jasiyah. Surat berlutut, surat ke-45. Habis itu ngapain lagi? Allah datang, kemudian malaikat azab berkeliling. Untuk apa malaikat azab berkeliling? Malaikat azab berkeliling untuk mencari orang yang berdosa, Pak. Karena di situ belum kelihatan kita. Kelihatan dengan itunya tadi aja. Tapi intinya ini dosanya banyak, dosanya sedikit atau beberapa hal belum kelihatan. Sehingga malaikat azab melihat.
kalau ada orang-orang berdosa yang sudah minta ampun, diampuni oleh Allah, disebutnya diampuni, dikasih maghfirah, disebut juga yukaffir anhu sayiatihim, Allah tutup kesalahan mereka. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang udah minta ampun di dunia ini, di padang mahsyar, supaya nggak kelihatan malaikat azab, Allah tutup dengan kayak terpal gitu lah, juga tutup dulu. Untuk apa ditutup? Nunggu yaumul hisab. Kita dihisab, Pak, ditegakkan mizan, lalu kita dipanggil satu persatu. Bapak Hendra, ya kan, panggil. Bapak nggak ada mikrofon, Pak, sono, Pak. Ya, jadi langsung ngadep. Dan tidak ada jasa pengacara. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Dan di hari itu tidak ada lagi kekuatan kita, kekuatan harta, kekuatan apa, wala nasir, dan pengacara, penolong maksudnya, nggak ada. Mau sewa Hotman Paris kayak nggak ada itu. Datang sendiri, dipanggil, lalu dialoglah dengan Allah di situ. Pihak yang diajak dialog oleh Allah pertama kali ada 3 golongan. Setelah 3 golongan selesai, baru kemudian yang lainnya. Nah, siapa aja golongan itu? Pertama, golongan orang-orang yang jihad fisabilillah, berperang hanya untuk Allah, di jalan Allah. Panggil sama Allah. Hei fulan, kamu di dunia kerjanya apa? Saya jihad. Saya latihan perang, kemudian saya perang beneran hanya untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, dusta kamu. Kamu berperang hanya untuk dibilang sebagai pahlawan. Lalu buku yang tadinya disiapkan untuk dia untuk dihitung, dihisab, sudah Allah tutup lagi. Diperintahkan pada malaikat untuk melemparnya ke neraka. Nah, ini maksudnya ketiga golongan ini adalah golongan orang-orang yang kelihatan sama orang lain cakep, sebenarnya munafik. Yang kedua, orang-orang kaya yang sukanya nyumbang, Pak Busro. Waduh, nggak kira-kira. Nyumbangnya nggak kira-kira. Masjid sana mau dibangun, udah kasih 2 miliar. Masjid sini mau dibangun, kasih 1 miliar. Kayaknya duit tuh nggak ada serinya gitu. Ditanya sama Allah, kamu di dunia ngapain aja itu? Saya engkau berikan rezeki yang barokah, aku sumbangkan untuk masjid segala macam gitu. Maksudnya buat apa itu? Supaya agamamu tetap berjalan ya Allah. Maka aku fasilitasi dengan hartaku. Kazabta, bohong kamu. Kamu menyumbang itu hanya untuk dibilang oleh orang lain kamu dermawan. Maka Allah tutup bukunya, dilempar ke neraka. Langsung ke neraka. Lalu datang satu orang lagi, orang-orang ahli Quran dan mubalik. Kamu di dunia kerjanya ngapain? Saya ceramah terus. Malah subuh kadang-kadang badal saya di sini ya. Nggak ada honornya ya Allah, karena saya ikhlas. Ya nggak ada, paling mendoan ya kan. Itu pun kalau Pak Tri ada. Nggak ada honornya ya Allah. Lah kamu ngapain begitu? Karena saya ingin menegakkan agamamu. Kazabta, bohong kamu. Allah yang maha benar itu berkata kazabta, bohong kamu. Kamu hanya mau dibilang orang alim gitu. Nah, sudah 3 golongan ini, maka golongan lain menyusul. Ya Hansip, ya pemain badminton, ya PLN, ya semua lah, ya asuransi semua ditanya masing-masing. Namanya yahumul hisab. Lalu disediakan timbangan, Pak. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, fahuwa fi isatir radiyah, maka dia ada di tempat yang menyenangkan, radiyah menyenangkan. Wa man sakulat mawazinuhu, tapi barang siapa yang ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka yang sangat panas. Timbang dulu, udah selesai, maka kita masuk dalam fase di tahun keberapa gitu Pak RT, tahun ke-20.000 kali ya, karena 50.000 tahun kan, masuk dalam fase yaumul fasl, ya hari keputusan. Hari keputusan, Pak. Diketok, Anda statusnya di neraka kira-kira 10 tahun ntar ke surga. Anda statusnya udah di surga, dan itu Allah yang mutusin semua. Namanya yaumul fasl. Di situ Bapak nanti tolong baca surat Ibrahim.
ayat berapa nih? Pak Iskandar ayat 11 ayat berapa? Yang menyatakan bahwa setelah yaumul fasl, Al-Qur'an ini Pak, bukan hadis, Al-Qur'an ini. Maka iblis diperkenankan oleh Allah untuk berpidato. Iblis berpidato. Iblis ceramah, siapa yang manggil tuh Pak? Apa kata iblis? Lihat teks dari Al-Quran. Aku menjanjikan kamu, Allah pun menjanjikan kamu, tapi aku melanggar janjiku. Gitu. Tapi bukan kesalahanku, kamu yang mau nurut sama aku. Sekarang kamu jangan mencerca aku, urus diri masing-masing. Itu kata iblis. Wassalamualaikum. Gak sakit hati Bapak. Iblis yang ngajak kita di sini gak kelihatan iblisnya. Di sana dia ngaku, gua kan cuma membujuk lo doang. Lo nggak mau, lo mau nggak mau nggak apa-apa sebetulnya gitu. Kita di situ kita udah selesai, maka kita masing-masing sesuai dengan keputusan Allah. Ada yang masuk kepada surga, amin. Ada yang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Itulah kemudian yaumil akhir berakhir di situ, karena surga dikatakan khalidina fiha abada. Kepada orang neraka, maka banyak sekali ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa orang neraka itu protes. Protes kepada siapa? Tidak kepada Allah, kepada penjaga neraka yang namanya Malik. Wahai Malik, tolong keluarkan kami dari sini. Kami dulu pernah berbuat kebaikan. Kata Malik, tetaplah kau di sana. Itu dialog di neraka. Kalau dialog di surga, subhanallah. Ini yang kita harapkan. Semoga Bapak semua yang ada di ruangan ini beserta keluarga menjadi undangan surga. Sebab di surga nanti akan ada puncak kenikmatan. Ketika orang-orang di surga ini sudah saling bercengkerama menikmati indahnya surga yang gak habis-habis itu dan gak ada cacat di surga, maka Allah hadir. Allah bertanya, wahai penghuni surga, apakah engkau telah ridho? Kalian ini udah ridho semua. Ridho itu senang artinya Pak. Ya Allah, udah senang sekali karena kenikmatan yang kami berikan ini tidak pernah kau berikan pada orang selain kami. Apakah mau tambah? Mau nambah senang lagi? Penghuni surga malu Pak. Udah disenengin, mau disenengin lagi itu malu Pak RT. Kalau kita kan enggak, disenengin kurang Pak, kurang. Ini jangan ya Allah. Emang yang lebih dari ini apa lagi? Gitu. Nanya tapi malu tapi nanya gitu. Sejak hari ini aku berikan ridhoku padamu dan tidak akan pernah lagi aku murka padamu. Maka penghuni surga itu kekal selama-lamanya. Itulah ringkasnya mengenai yaumil akhir. Padahal ini panjang sekali Pak. Ya saya nggak bawa bahan, jadi itu saja yang masih nyangkut dan bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apakah sebelum saya tutup ada dialog atau pertanyaan? Udah saya kasih kesempatan. Silakan Pak Busro. Masih tadi seperti tadi apa tadi? Seperti semut. Kita ibaratkan semut gitu. Sedangkan semut itu kan kadang-kadang kita kesel gitu, ada makanan ini kita bunuh gitu, umpama gitu kan, kita bunuh. Apakah nanti dia akan juga akan saat nanti di neraka apa kita juga akan di itu sama dia gitu? Iya. Yang semut kecil gitu. Yang Bapak tanyakan itu? Ya kita kan besar gitu kan. Iya. Nanti dia bandi ini apa dikerubutin kita gitu. Iya betul. Jadi begini Pak, antar mereka saja dalam hadis ya, antar binatang saja nanti Allah beri kesempatan untuk mengkisos. Jadi tidak akan selesai hari kiamat sebelum selesainya kisos antara dua kambing yang bertanduk, kata Rasulullah. Artinya kambing yang ditanduk sampai mati oleh kambing lain itu nanti diberi kesempatan untuk menanduk itu antar mereka. Sekarang kita lihat dulu motif Bapak memberi semut itu mati itu apa gitu loh. Terganggu, apa semut itu hama yang mengganggu makanan Bapak, atau sekadar Bapak iseng gitu. Binatang kecil gupitus loh gitu. Nah, kalau itu jelas. Tapi kalau Bapak bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini rasanya mengganggu anak saya ini kalau begini.
maka singkirkan dulu. Langkah pertama. Jadi jangan mentang-mentang kita lebih gede dari dia terus langsung. Kita kan merasa kita lebih Betul. sikat aja Iya. mengganggu itu. Iya. Bapak tahu nggak di Al-Quran itu ada surat An-Naml, surat semut. Allah dengan kekuasaannya menceritakan sedikit bagian dari bagaimana semut itu ternyata juga seperti kita. Ketika Nabi Sulaiman dan wajunuduhu dan tentaranya lewat, mau datang, semut-semut itu lagi upacara kok, lagi ada pasarnya segala macam. Lalu mereka satu melihat, komandannya bilang, ya ayyuhan naml, hai para semut-semut sekalian, udkhulu maka masakinakum, masuk sekarang, kemudian semuanya ke sarang-sarang. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya itu menghancurkan kita tanpa mereka sadari loh. Tanpa mereka sadari. Jadi mereka juga punya defense, punya pertahanan untuk melestarikan kehidupan mereka dengan pengawasan ini, dengan peringatan. Masuklah kamu ke tempatmu gitu. Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah alaihissalam untuk mendengar itu. Ketawa dia. Ketawa. Wih, semut ngomong. Kita kalau semut ngomong kabur pak. Jurik gitu. Jadi Allah menggambarkan bagaimana binatang itu punya kehidupan. Terkecuali nanti Rasulullah mensahkan membunuh 10 jenis hewan. Di antaranya tikus, cicak, ular itu yang halal untuk dibunuh tanpa ilat, tanpa dia ganggu kita gitu. Kenapa? Untuk menahan mafsadat, mencegah kerusakan yang ditimbulkan bagi seluruh manusia gitu. Kan tikus itu kan kalau udah busuk juga bisa penyakit pes kita pak, yang terkena ya kan gitu. Jadi ada binatang, tapi tidak termasuk semut pak. Yang 10 itu yang boleh dibunuh gitu. Jadi bapak kalau ada semut lewat gitu, jangan langsung dituduh. Waalaikumsalam. Jangan langsung dibunuh pak. Waalaikumsalam. Belok bisa lah. Bisa Pak Busro. Insya Allah bisa. Kadang-kadang bisa juga gitu. Kadang-kadang kita lagi tidur, tahu gigit malah ya. Tangannya kita repet. Oh iya kalau itu lain. Kalau itu bapak udah diserang. Iya. Makanya kalau tidur bapak pakai itu putih itu. Semut awas. Pokoknya intinya begitu. Intinya pertahanan diri mereka juga ada kepada kita. Dan kita Allah menghargai kalau bapak menghargai kehidupan makhluk lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba-hamba Allah yang lain. Gitu. Ini kan sering Pak kita lihat orang preman-preman atau apalah, atau orang yang nggak seneng kucing lewat gitu, nggak ada salahnya itu kucing Pak. Berak juga nggak, itu diambil dijadiin kok Pak. Wah, kabur. Ya, jadi maksudnya itu yang seperti itu. Jadi Rasulullah tuh kalau Bapak baca hadis Ibnu Hibban mengenai bicaranya binatang kepada Rasulullah, maka kita akan kagum. Lihat, Rasulullah datang ke rumah salah seorang sahabat, maka ketika itu Rasulullah mendengar ada unta yang lagi diikat di situ, nangis. Rasulullah bisa mengerti bahasanya, dideketin sama Rasulullah. Ada apa kamu? Saya itu nggak dikasih makan, kasih makan pun cuma sedikit. Tapi disuruh kerja seharian sampai malam begini. Intiman nggak dikasih minum, nggak dikasih makan lagi. Dah, Rasulullah udah menerima informasi kelas A1 dari orangnya langsung, dari orang lagi, dari untanya langsung. Maka dia cari pemiliknya. Siapa yang memiliki unta ini? Nggak ada yang mau angkat tangan Pak. Akhirnya ditanya 3 kali, saya ya Rasulullah. Jangan zalim kamu kepada makhluk Allah. Barusan dia lapor pada saya. Jadi lebih baik kita melestarikan kehidupan mereka gitu. Saya punya saudara yang saking takutnya membunuh semut, sampai-sampai dia beli gula khusus buat semut. Iya, jadi maksudnya dia beli gula sekali. Dia taruh di lokasi khusus yang nggak kena hujan gitu. Silakan habisin. Dia lihat setengah bulan belum habis, kira-kira 20 hari baru habis. Beli lagi. Apa ruginya? Ya ada ruginya ternyata. Tapi dengan begitu Allah berterima kasih kepada kita karena kita melestarikan hidup dari makhluk lain. Demikian Pak Busro, paham ya? Jadi kalau yang soal kemarin Bapak bunuh, Bapak minta ampun aja sama Allah. Ya Allah jangan sampai dia balas saya ya Allah.
Ada lagi? Silakan Pak Hendra, Pak Haji Hendra. Iya. Bapak bilang tadi ada kurang lebih ada 10 ya. Iya, betul. Apakah cacing termasuk? Tidak, Pak. Ini yang hafal Dede. Pak Luli lagi umroh nih, Pak RW ini yang hafal mereka nih. Hadisnya sudah pernah saya berikan. Nanti saya susulkan Pak ya kepada Bapak hadisnya gitu. Kalau jengking, ya deh. Ular, tikus segala macam gitu. Cacing tidak masuk. Tapi cacing masuk ke dalam binatang yang menjijikkan gitu loh. Yang sebaiknya dihindari. Tapi tidak dibunuh. Gitu. Kelabang masuk, Pak. Kelabang yang kalau di toilet kita tuh ada kaki itu masuk. Itu boleh langsung dihajar, Pak. Tapi Bapak menolong lebih baik lagi. Karena ada pernah kelabang kecil yang baru lahir itu jatuh ke toilet kita, menggap-menggap gitu kalau kita lihat macam apa. Gitu. Tolong aja pakai kertas itu. Tapi kan nanti dia jadi gede. Jadi ada yang berhak untuk kita bunuh. Kemudian saya ingin mempertanyakan lagi. Siap. Masalah tadi yang di awal 3 manusia, 3 orang ini 3 golongan. Iya. Menyangkut masalah sodako atau amal jariah. Betul. Batasannya seperti apa bila mana seseorang itu beramal, berinfak, Iya. Allah menilainya tetap dia berdusta. Iya. Padahal dalam hati dia sendiri selama hidup di dunia ini, Iya. mungkin masih tersirat dalam berapa persen dari keangkuhan dia misalkan ya. Asalnya begitu loh. Nah ini seperti apa nih? Ya, maksud baik. saya keikhlasan yang seperti apa yang diinginkan Allah Ya. dari manusia ini berbuat baik yang sifatnya dari beramal dan bersedekah itu. Iya, baik. Kalau memang akhirnya Allah memvonis dia tidak ditutuplah bukunya kebaikannya nggak ada gitu. Iya, baik. Nah ini batas-batasannya seperti apa? Saya paham betul apa yang Bapak rasakan dalam hati Bapak. Ya, karena mungkin aja Bapak bersedekah, kemudian mendengar keterangan saya Bapak takut sekali di sana nanti dikatakan ya Pak ya, kayak gitu kira-kira ya. Kalau Bapak mendengar minggu lalu saya bicara mengenai ikhlas, maka tentu Bapak gak akan bertanya seperti ini. Jadi begini Pak, orang yang dikatakan kazab tadi oleh Allah itu memang golongan munafik. Dari mana Allah tahu? Innallaha alimu bizati sudur. Allah tuh ngelihat hati orang yang melakukan itu. Kita tidak melihat. Kita bisa kelihatan baik di hadapan orang. Itu justru karena Allah yang tutupin aib kita, Pak. Ya kan? Tapi Allah Maha tahu, kita lebih matang. Al-Quran selalu berkata, Innallaha alimu bizati sudur. Allah tahu isi hati kita. Jadi orang yang dikumpulkan di situ tuh yang Allah tahu dengan pengetahuannya yang Maha Agung bahwa orang itu munafik. Nah, kalau orang-orang yang tidak begitu pasti nggak dikumpulin di situ, Pak. Ditanyanya ntar giliran lain, golongan lain. Satu. Itu pertanyaannya udah ya. Yang pertama itu kan artinya jangan khawatir. Kalau memang hati Bapak betul-betul ikhlas, udah pasti nggak akan masuk dalam pertanyaan itu. Yang golongan ketiga itu, ya kan? Jangan khawatir. Karena Allah yang tahu. Allah dan diri Bapak yang tahu ketika melakukan sedekah jariah itu. Nah, minggu kemarin saya katakan ikhlas itu apa? Dari kata-kata khalisah, murni. Sesuatu yang murni. Digambarkan oleh Allah di An-Nahl, labanan khalisan, susu murni. Saya tanya Bapak, susu murni, dia tidak bercampur antara darah dan kotoran. Susu murni yang enak diminum kata Allah gitu dalam An-Nahl. Seandainya susu murni ditambah dengan kopi, masihkah boleh disebut dengan susu murni? Enggak. Tambahin segini kopi, Pak. Tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya susu kopi. Bukan kopi susu, Pak. Kalau kopi susu, kopi dikasih susu. Ini susu kopi. Begitu pula yang ditekankan Rasulullah kemarin. Aku takut umatku itu beramal bukan karena murni karena Allah wa syahwatan khafiyah, tapi ada sedikit di hatinya itu pengen diketahui oleh orang lain. Maka itu tidak ikhlas lagi. Itu yang Allah bilang munafik itu.
Maka di Quran dibilang, kamu sedekah terang-terangan itu baik, sembunyi lebih baik bagimu. Ini orang sering salah paham dengan ayat ini. Al-Baqarah berapa itu? Kamu sedekah terang-terangan itu baik kata Allah, tapi kamu sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik bagimu. Itu bukan yang dimaksud dengan sedekah terang-terangan, bukan sedekah depan orang. Sedekah depan orang nggak selamat Pak hati kita Pak. Percaya sama saya. Sedekah depan orang tidak selamat hati kita. Pasti timbul syahwatan khafiyah. Paling tidak setelah sedekah gitu. Saya kasih ke Pak Derajat, tapi ada Pak RT. Dah, Pak Derajat pergi. Pasti saya omongin lagi tuh ke Pak RT. Begini Pak RT supaya jelas nih. Ya. Jadi tadi itu kan Pak Derajat memang dia malas Pak orangnya. Dia pasti nggak selamat hati kita. Yang dimaksud dengan sedekah terang-terangan itu baik, sedekah terang-terangan kepada orangnya langsung. Tuh lihat canggihnya Pak tafsir Quran. Dan yang dimaksud dengan sedekah sembunyi-sembunyi, sembunyi dari orangnya. Itu yang paling tinggi nilainya. Yang pernah saya contohin Pak Busro, udah janda, baru ngontrak di RT 4 misalnya gitu, di RT 4, di RT 5. Anaknya 2, perempuan juga anaknya semua. Kita kasihan karena dia cerita sama Pak RT, kalau dia tuh habis di KDRT, lakinya ketabrak truk segala macam, dia nggak punya penghasilan, akhirnya kerja jadi SPG. Anaknya 2 dititipin ke Bu RT. Gitu. Aduh, gimana penghasilan cuma segitu, anaknya udah mau sekolah gitu. Maka kita kasihan, bukan nafsu tapi kasihan. Sedekah sembunyi-sembunyi. Kasih ke depan rumahnya setiap bulan 20 juta. Ada duit segitu? Nggak ada. Ada 20 juta asal mau dikawin. Ini kan kacau. Itu yang paling tinggi itu, sembunyi-sembunyi itu, ikhlas itu. Sampai bapak mati, orang itu nggak tahu kalau bapak nyumbang. Itu sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan, ya kita terpaksa menghadap pada orangnya. Karena orangnya itu minta. Misalnya gini ya, saya perlu bantuan nih, ya kita kasih. Masa kita bilang nggak ada, lalu dia pergi, perlu kita kasih gitu, malah terjadi fitnah. Nah itu yang dimaksud dengan terang-terangan itu baik, sembunyi lebih baik. Itulah ikhlasnya sedekah. Kalau kita sekarang udah terkontaminasi Pak, manggil wartawan. Gitu kira-kira Pak Hendra ya. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Nanti yang soal binatang saya akan kasih lewat WA Pak hadisnya. Itu terjawab Pak. Ya. Nah, kembali lagi, bagaimana yang langsung ibadah nilainya nih? Pandangan dari ini kan walaupun bagaimana tetap kita ada di lingkungan masyarakat. Ya. Saya kadang-kadang khawatir sendiri gitu loh Pak. Oh. Kalau saya azan, nanti orang menilai saya apa nih Pak? Baik. Sedangkan saya sendiri punya niat, kemampuan saya cuma itu. Yeah. Kalau saya nggak berbuat seperti itu, berarti amal ibadah saya juga nggak ada. Yeah. Selain yang rutin. Yeah, yeah. Itu kan di luar daripada rutinitas yang wajib. Siap. Baik. Nah ini untuk supaya memang saya memang ikhlas. Iya. Tapi masyarakat menilainya lain itu bagaimana? Masyarakat penilaian Bapak udah tahu belum? Kan belum baru perkiraan ya? Baru ketakutan Bapak. Iya. Bapak bilang tadi Bapak ikhlas. Ya. Selesai masalah. Begini Pak, saya tadi lupa menyelipkan di hari kiamat tadi. Para muazin datang di hari kiamat dalam keadaan lehernya yang panjang. Menjadi orang paling terkenal di hari padu mahsyar. Insya Allah kita doakan. Amin. Yang kedua kan muazinnya Iskandar, siapa lagi? Jadi orang yang azan tuh Pak, yang azan itu, perkiraan masyarakat tuh nggak ada yang pernah bilang, oh ria, nggak ada. Orang azan itu memang rata-rata ikhlas Pak. Nggak mungkin dia mau dengar suaranya, itu nggak mungkin. Jadi Bapak jangan khawatir, masyarakat tidak akan menilai Bapak ria. Kalau memang itu kemampuan yang Bapak lakukan, itu tabungan Bapak. Nanti di hari kiamat Bapak akan jadi orang terkenal. Karena Allah berterima kasih pada Bapak sudah mau mengingatkan orang-orang untuk datang meraih kemenangan dan datang untuk sholat menghadapnya. Jangan khawatir. Orang azan nggak pernah diutak-atik Pak dalam hadis Al-Quran. Dah.
Saya kira cukup ya, kita terusan di luar ya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita baca doa Kafaratul Majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.